Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adeaning Kristin Saraswati dengan NIM 012. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai proposal rekomendasi sosial media untuk program studi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai background dari Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga merupakan salah satu program studi yang berada di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Program ini memiliki dua konsentrasi turunan, yaitu Advertising dan Public Relation. Visi dari program studi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga adalah menjadi program studi yang unggul dan terkemuka dalam pemanduan dan pengembangan studi Islam dan ilmu komunikasi bagi kemanusiaan dan peradaban. Selanjutnya, saya akan mereview akun Instagram dari Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Ada dua review. Yang pertama, review positif. Yang pertama, memberikan beragam informasi seputar event, infografik, tips, serta hal-hal baru di ilmu komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Yang kedua, menggunakan bahasa yang formal dan jelas, sehingga mudah dipahami. Untuk review negatifnya, yang pertama, kurang adanya engagement dengan para audiens atau followers. Kedua, beberapa caption terlihat kurang menarik dan kurang persuasif. Yang ketiga, gambar diunggah di Instagram terkesan kurang rapi dan tidak eye-catching. Kemudian akun tersebut jarang aktif dan kurangnya konsistensi dalam memposting konten terbaru, sehingga terkesan minim informasi. Untuk review aset, yaitu mereview pada akun Instagram Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, yaitu @komunikasi_UINSK. Total followers yaitu 253 dengan postingan per minggunya yaitu sebanyak satu kali posting. Content composition, informasi sebanyak 26%, dokumentasi sebanyak 40%, trivia sebanyak 26%, dan edukasi sebanyak 6%. Average likes yaitu sebanyak 17 likes, average comment yaitu 0 komen, dengan engagement rate sebanyak 5,6%. Untuk kompetitor yang pertama ada dari Ilmu Komunikasi UPN dengan akun @komunikasiupnyk. Total followers 1449 dengan postingan per minggunya sebanyak 2-3 kali posting. Content composition, informasi sebanyak 26%, dokumentasi sebanyak 35%, edukasi sebanyak 9%, dan greeting sebanyak 17%. Average like yang dimiliki komunikasi UPN adalah 46 likes dengan average comment sebanyak 1 kali komen dan engagement rate-nya sebanyak 3,09%. Kompetitor yang kedua yaitu Ilmu Komunikasi UGM dengan akun @dikomugm. Total followers 3.428 dengan postingan per minggunya sebanyak 2-3 kali posting. Content composition, informasi sebanyak 41%, edukasi sebanyak 3%, trivia sebanyak 1,3%, tips sebanyak 3%, dan greeting sebanyak 42%. Average like yang dimiliki akun tersebut adalah 155 likes dengan average comments sebanyak 2 comments dan engagement rate sebanyak 4,16%. Selanjutnya pada bagian objektif yaitu tujuan dari penggunaan platform Instagram dan Twitter. Tujuannya adalah agar dapat menjangkau audiens secara lebih luas dan dapat menanamkan citra prodi ilmu komunikasi yang komunikatif dan informatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, pada akun Instagram digunakan parameter yang pertama adanya peningkatan jumlah followers sebanyak 100 followers serta engagement dengan followers yang meningkat. Untuk parameter pada akun Twitter yaitu bertambahnya jumlah pengikut atau followers sebanyak 50 akun followers serta peningkatan pada like, retweet, quote retweet, dan replay. Target audiens yang hendak dicapai melalui akun sosial media tersebut adalah
siswa SMA, SMK, atau MA sederajat, mahasiswa, dan umum, dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dengan rentang usia 15 hingga 30 tahun, dengan status ekonomi yang tidak terbatas karena semua bisa mengakses secara bebas, dan memiliki karakter high curiosity atau memiliki keingintahuan yang tinggi, dan aktif bersosial media, memiliki ketertarikan terhadap pengetahuan tentang ilmu komunikasi, serta menggunakan media yang dapat diakses melalui Instagram dan Twitter. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian recommendation. Yang pertama ada platform. Platform yang saya rekomendasi untuk digunakan adalah Instagram, yang berperan untuk menyajikan konten berupa visual dan audiovisual melalui feed, story, dan reels untuk membagikan informasi terkait ilmu komunikasi UIN Sunan Kalijaga secara menarik dan menghibur, dengan total posting per minggunya sebanyak 3 postingan. Dan platform yang kedua yaitu Twitter, yang berperan berbagi informasi secara detail melalui thread serta melakukan kegiatan tanya jawab atau diskusi audio interaktif dengan menggunakan fitur Space dengan total posting per minggunya sebanyak 2 hingga 3 postingan. Lalu positioning, akun yang digunakan di sini adalah milik Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Positioningnya memudahkan pencarian informasi yang sesuai dengan kebutuhan audiens. Lalu sosial media persona, pada tone and manner memiliki ciri informatif dan interaktif. Lalu bahasa yang digunakan adalah semi formal, sopan, informatif, dan persuasif. Topik of interest-nya adalah info tentang yang ada di Prodi Ilmu Komunikasi serta berbagai tips and tricks. Big message yang akan dibawakan melalui sosial media adalah menjadi sumber informasi bagi para mahasiswa serta para calon mahasiswa yang ingin mengenal lebih jauh tentang ilmu komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Editorial plan untuk akun Instagram sepanjang bulan Agustus 2021 pada tanggal 2, 12, 16, dan 26 Agustus. Pillars yaitu berupa feed, menggunakan konsep berisi foto atau video serta biografi singkat para dosen ilmu komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan menggunakan caption kenal ikom, kenal dosen. Image visual yang digunakan yaitu foto dan video dosen dengan copy visual profil dosen. Feedback yang diharapkan adalah like dan komen. Pada tanggal 4, 14, 21, dan 23 Agustus menggunakan pillars feed dan reels. Konsepnya segmen Cerdikom berupa tips dan triks mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan, menggunakan caption yang menyesuaikan konten yang akan dibuat. Image visual berupa poster dan video, dan copy visualnya tips dan triks. Feedback yang diharapkan yaitu berupa like, comment, and share. Pada tanggal 7 dan 28 Agustus menggunakan pillars feed, menggunakan konsep informasi mengenai webinar yang diadakan oleh Prodi Ilmu Komunikasi. Captionnya yaitu weekend produktif, dapat ilmu dengan ikut webinar. Image visual berupa poster webinar dan copy visualnya berupa ajakan ikut webinar. Feedback yang diharapkan adalah like dan komen serta share. Pada tanggal 10 Agustus menggunakan pillars feed dan story, konsep yang digunakan adalah desain gambar ucapan selamat hari tahun baru 1443 Hijriah. Captionnya selamat tahun baru 1443 Hijriah. Image visual berupa gambar poster, copy visualnya kalimat ucapan selamat tahun baru. Feedback yang diharapkan adalah like, comment, and share. Pada tanggal 17 Agustus menggunakan pillars feed dan story, konsep yang digunakan yaitu desain gambar ucapan memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan RI dengan caption Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Image visualnya poster bernuansa merah putih dan menggunakan copy visual berisi kalimat ucapan.
Feedback yang diharapkan adalah like, comment, and share. Lalu editorial plan pada akun Twitter sepanjang bulan Agustus 2021 yaitu pada tanggal 5, 12, 19, dan 25 Agustus menggunakan pillars tweet memiliki konsep yaitu membuat utas yang membahas isu sosial yang sedang hangat dibicarakan, menggunakan caption yang menyesuaikan dengan konten yang akan dibuat, dengan image visual yaitu berupa ilustrasi isu yang akan dibicarakan, serta dengan copy visual mengenai informasi tentang isu sosial. Feedback yang diharapkan adalah like, retweet, quote, retweet, dan reply. Kemudian pada tanggal 8, 13, 20, dan 29 Agustus menggunakan pillars tweet memiliki konsep memperkenalkan komunitas yang ada di Prodi Ilmu Komunikasi dengan caption kenal ikom, kenal komunitas. Image visual yang digunakan yaitu foto kegiatan komunitas serta dengan copy visual mengenai hal-hal yang tentang komunitas. Feedback yang diharapkan adalah like, retweet, quote, retweet, dan reply. Kemudian pada tanggal 15 dan 22 Agustus menggunakan pillar space atau fitur space dengan konsep yaitu segmen tanya jawab oleh dosen, mahasiswa, dan audiens untuk menjawab pertanyaan seputar Prodi Ilmu Komunikasi, seputar komunikasi atau mengenai diskusi ringan dengan menggunakan caption yang menyesuaikan dari segmen yang akan dibawakan. Image visual yang digunakan yaitu desain animasi event serta copy visualnya tema diskusi atau pembicaraan yang akan dibawakan. Feedback yang diharapkan berupa like dan komen. Untuk kreatif outputnya berikut adalah contohnya. Sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.